Martial Peak 3478. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa menawarkan kesetiaan mereka dan pada saat yang sama mengeluh tentang Tu Qialuo di dalam hati mereka. Jika dia tidak menjelaskannya lebih awal, mereka mungkin tidak akan tiba-tiba berubah pihak. Setelah menginstruksikan kedua iblis untuk membuka laut pengetahuan mereka, Yang Kai mulai menanam merek jiwa ke laut pengetahuan mereka satu demi satu. Ekspresi dingin di wajahnya akhirnya menghilang, digantikan oleh senyum ramah. Karena mereka berada di pihak yang sama, dia tidak perlu memainkan trik apapun. Lao Ke, Sen, dan Yin juga berjalan dan memberi selamat kepada Yang Kai. Tetapi hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun Yang Kai telah dianugerahkan gelar Raja Agung dan tampaknya sangat dihormati oleh Yang Mulia telah mengirimnya ke benua Cloud Shadow untuk melindungi gerbang dunia. Sekarang orang ini telah mengalahkan Blue Plains dan memimpin mereka untuk membunuh begitu banyak Master Realm Raja Iblis. Mereka bertanya-tanya apakah Saint Venerable, Yang Mulia Saint akan menyalahkan mereka. Harus diketahui bahwa di wilayah Iblis, meskipun Saint Iblis juga bertarung satu sama lain, menyebabkan benua di bawah Saint Iblis menjadi saling bermusuhan. Ini sudah dianggap sebagai perjuangan internal. Apakah itu Cloud Shadow atau Blue Plains? Keduanya adalah wilayah Yurumeng. Terutama sekarang wilayah Iblis dan batas bintang berada dalam perang besar. Sudah waktunya untuk menghilangkan semua ancaman internal dan bersatu melawan orang luar. Terlebih lagi, bahkan jika Saint Venerable tidak menyalahkannya, bagaimana dengan Yue Sang? Yue Sang memang telah dikirim ke medan perang dua dunia. Tapi Blue Plains adalah wilayah Yue Sang. Jadi begitu Yue Sang kembali, masalah Blue Plains tidak akan terselesaikan. Lao Ke dan dua lainnya khawatir. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun Yang Kai telah mengambil tanggung jawab untuk masalah ini dan memerintahkan ke Sen untuk menyegel gerbang dunia dataran biru, tanggapan benua dataran biru terlalu berlebihan. Jika tidak situasi saat ini tidak akan seperti ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa mengambil langkah selangkah demi selangkah. Bawahan terpercaya Yue Sang telah dieliminasi, dan 3 Raja Iblis pangkat tinggi yang tersisa, termasuk Tu Qialuo, juga telah dicap dengan merek jiwanya. Jadi yang lain secara alami tidak berniat melawan. Bagaimanapun, paku yang mencuat adalah yang pertama jatuh. Dengan Tu Qialuo dan Raja Iblis lainnya di depan mereka, mereka tidak perlu takut. Setelah pertempuran ini, semua Blue Plains telah jatuh ke tangan Yang Kai. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Blue Plains. Yang Kai tidak berniat ikut campur dalam masalah benua dataran biru dan malah memerintahkan Tu Qialuo dan 2 lainnya untuk mengurusnya. Dia hanya ingin menjaga stabilitas gerbang dunia. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan mayat Raja Iblis yang telah gugur dalam pertempuran dan membuangnya ke dunia kecil yang misterius untuk ditelan perwujudannya. Meskipun Raja Iblis ini telah mati, masih ada banyak energi yang tersisa di tubuh mereka yang belum dilepaskan, memungkinkan perwujudannya untuk menyerapnya. Adapun rampasan perang, Yang Kai meninggalkan sebagian besar dari mereka ke Lao Ke untuk dibagikan, menyebabkan kelompok iblis merasa sangat bersyukur. Berpikir bahwa Raja Agung mereka benar-benar murah hati. Setelah mengurus semuanya, Yang Kai kembali ke Cloud Shadow dan melanjutkan tugasnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Selama periode waktu ini, Yang Kai telah memahami gerbang dunia. Kedua benua, Blue Plains dan Cloud Shadow, keduanya berada di bawah kendalinya. Dan kedua sisi gerbang dunia telah ditutup sepenuhnya. Jadi tentu saja tidak ada yang mengganggunya. Setelah 2 bulan pemahaman, hukum luar angkasa Yang Kai sangat diuntungkan. Tetapi dia tidak terlalu peduli tentang bagaimana mempertahankan gerbang dunia. Adapun masalah Yang Kai merebut Blue Plains, itu juga menyebabkan kegemparan di kota suci. Bai Zuo telah mengatakan sebelumnya bahwa di wilayah iblis, kekuatan Saint dan Half Saint secara langsung terkait dengan jumlah wilayah yang mereka tempati. Ini bukan hanya karena benua yang mereka tempati dapat memberikan keberuntungan karma misterius kepada Saint Iblis dan Half Saint, tetapi juga karena pil iblis segudang yang diproduksi oleh masing-masing benua. Semakin banyak wilayah yang mereka tempati,
semakin banyak pil iblis segudang yang bisa mereka peroleh. Dan begitu juga jumlah master di bawah komando mereka. Benua dataran biru awalnya adalah wilayah Yue Sang. Dan sekarang Yang Kai telah memanfaatkan ketidakhadiran Yue Sang untuk merebutnya. Dapat dikatakan bahwa reputasinya telah ternoda. Dia bahkan telah membunuh 6 Raja Iblis peringkat tinggi dan beberapa lusin Raja Iblis kelas menengah dan rendah. Sangat mengurangi kekuatan Blue Plains. Menyebabkan banyak Half Saint yang telah menjaga wilayah Iblis menjadi tidak puas dengannya. Yuru Meng telah dituduh oleh Half Saints itu lebih dari sekali. Ingin Yuru Meng menghukum Yang Kai sebagai peringatan bagi orang lain. Yuru Meng secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi dengan begitu banyak Half Saints mengeluh tentang masalah ini. Dia tidak bisa mengabaikan mereka. Jika tidak maka akan mempengaruhi reputasinya. Sebulan setelah Yang Kai secara paksa menduduki benua dataran biru, Yuru Meng mengirim seseorang untuk menegurnya. Mengatakan bahwa benua dataran biru bukanlah wilayahnya dan bahwa dia tidak dapat bertindak seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa meskipun pasukan benua dataran biru telah menderita kerugian besar, tidak ada orang yang cocok untuk mengelolanya. Jadi dia meminta Yang Kai untuk sementara bertindak sebagai perwakilan dari benua dataran biru. Ketika Yue Sang kembali dari medan perang dua dunia, dia akan mengembalikannya kepadanya. Ketika berita ini menyebar, Half Saints semua merasa bahwa itu tidak terbayangkan dan merasa bahwa Saint terlalu bias terhadap manusia ini. Dia bilang dia akan mengembalikan benua dataran biru ke Yue Sang setelah dia kembali. Tapi siapa yang tahu kapan Yue Sang akan kembali dan apakah dia masih hidup? Pertempuran di Star Boundary sangat sengit. Jadi bukan tidak mungkin bagi Half Saint untuk jatuh. Namun, karena Yuru Meng sudah membuat konsesi, mereka tidak bisa memaksanya terlalu banyak. Jadi masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Tidak hanya mereka tidak dapat menggunakan Yang Kai untuk membuat contoh darinya. Tetapi mereka malah membiarkan Yang Kai menduduki benua dataran biru. Memaksa banyak Half Saint untuk mengevaluasi kembali manusia ini. Yang Kai sendiri tidak terlalu memikirkan masalah ini. Selama 2 bulan terakhir, selain berkultivasi di gerbang dunia, dia telah mengirim orang ke berbagai benua untuk menanyakan masalah ini. Sekarang ada 2 benua untuk dikerahkan. Ada lebih dari 10.000 mata-mata. Misi utamanya dalam perjalanan ke wilayah iblis ini adalah untuk membawa kembali Kaisar Agung Bulan Cerah. Tetapi dia belum membuat kemajuan apapun sejauh ini. Dia telah bertanya kepada Yuru Meng tentang hal itu terakhir kali. Tetapi dia tidak terlalu jelas tentang itu. Sekarang dia ingin tahu keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah. Yang Kai tidak bisa menanyakannya tentang hal itu agar dia tidak curiga. Adapun yang lain, bahkan lebih tidak mungkin untuk bertanya. Jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri mengenai Bulan Cerah. Dia meminta para pengintai untuk menanyakan tentang situasi berbagai benua dalam 1 tahun terakhir. Terutama ketika Bulan Cerah telah jatuh ke wilayah iblis. Berharap untuk menggunakan petunjuk ini untuk menentukan lokasi bulan terang. Suatu hari, ketika Yang Kai sedang memahami hukum luar angkasa di gerbang dunia, sebuah suara tiba-tiba terbang dari kejauhan dan bertukar pandang dengan Kesen, yang berjaga di sini. Apa itu? Yang Kai membuka matanya dan bertanya. Dia sudah memperhatikan ini ketika dia memanggilnya. Tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Sekarang, melihat dia dan Kesen, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Raja Agung, Yin menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang sedikit bersemangat. Gua iblis segudang telah bertingkah aneh baru-baru ini. Demoniki melonjak dan saya khawatir pil iblis segudang akan segera terbentuk. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Apakah kamu yakin? Yin tersenyum dan berkata, tidak jauh. Biasanya, selama ada pergerakan yang tidak biasa, kita bisa memanennya dalam waktu 1 bulan. Bagus. Ayo kita lihat. Yang Kai segera menjadi tertarik. Dia pernah ke Myriad Demon Cave sebelumnya. Tapi itu hanya lubang gelap. Tidak ada yang istimewa. Menurut Lauke dan yang lainnya, Myriad Demon Cave biasanya seperti ini. Hanya berubah ketika Myriad Demon Pill akan terbentuk. Yang Kai sangat prihatin dengan Myriad Demon Pill. Pil ini tidak berguna baginya, tetapi sangat bermanfaat bagi perwujudannya. Namun, jumlah pil iblis segudang yang dibutuhkan terlalu besar, dan pil iblis segudang hanya bisa dikumpulkan setiap 10 tahun sekali. Di sisi lain,
Cloud Shadow hanya bisa mengumpulkan beberapa lusin atau bahkan 100 pil setiap kali. Jadi hanya dengan myriad demon pills saja, perwujudannya membutuhkan 3000 pil untuk maju lebih jauh. Namun, tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu tetaplah sepotong daging. Dengan pil iblis segudang ini, perwujudannya juga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Ketika Yang Kai pertama kali tiba di benua Cloud Shadow, Lao Ke dan yang lainnya mengatakan bahwa dalam waktu setengah tahun, pil iblis segudang harus siap untuk dikumpulkan. Dan sekarang, sudah waktunya. Ketika Yang Kai tiba di Myriad Demon Cave bersama Kesen dan Yin, dia melihat Demonic Ki melonjak ke langit dan Demonic Cloud berjatuhan. Lubang yang semula biasa tampaknya memiliki kehidupannya sendiri pada saat ini. Lao Ke berdiri tidak jauh dari Myriad Demon Cave. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Sudah bertahun-tahun sejak Lai Kuang memihak Yue Sang, dan beberapa dari mereka tidak berpartisipasi dalam panen Myriad Demon Pills. Setiap kali Myriad Demon Pill terbentuk, itu akan dikirim oleh orang-orang dari Blue Plains kontinen untuk mengumpulkannya. Kemudian dikirim langsung ke Yue Sang sebelum dipindahkan ke Saint Venerable. Awalnya, setiap kali mereka mengumpulkan pil ini, mereka akan diberikan 1 atau 2 pil sementara sisanya akan diberikan kepada Yang Mulia. Namun, setelah bertahun-tahun, Myriad Demon Pills yang awalnya milik mereka telah berakhir di saku Yue Sang, membuat mereka merasa kesal dan tidak berdaya. Melihat Yang Kai tiba, Lao Ke segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung. Seperti apa situasinya? Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa setiap kali gua iblis segudang mengambil dan mengirimkan sejumlah besar energi dunia ke dalam lubang, itu bahkan akan menyebabkan tornado yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa membantu mengklik lidahnya dengan heran. Terakhir kali dia datang ke sini, tidak ada yang luar biasa di sini. Jadi dia tidak tahu situasi seperti apa gua iblis segudang ini. Atau mengapa itu ada di setiap benua. Dia telah menanyakan hal ini sebelumnya dan tahu bahwa gua iblis segudang ini tidak pernah ada di awal wilayah iblis. Itu baru terbentuk kemudian. Dan waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk juga bervariasi. Teori yang paling luas adalah bahwa 1000 tahun setelah wilayah iblis direduksi menjadi benua yang terfragmentasi, gua iblis segudang tiba-tiba muncul. Tidak diketahui bagaimana gua iblis segudang ini terkait dengan runtuhnya wilayah iblis. Dari kelihatannya, panen kali ini seharusnya tidak kecil. Setidaknya harus ada 70 atau 80 pil. Bahkan mungkin 100. Jawab Lao Ke sambil tersenyum. Tampak seperti seorang petani tua yang telah bekerja keras selama setahun dan akhirnya menemukan sesuatu yang baik. Dia tidak bisa disalahkan karena bahagia. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah menemukan bahwa Yang Kai cukup baik. Kali ini, ketika dia mengumpulkan pil iblis segudang, dia pasti akan membagikannya kepada mereka. Belum lagi Raja Iblis kelas menengah dan peringkat rendah. Raja Iblis peringkat tinggi ini setidaknya akan menerima 1 sebagai hadiah. Yang Kai meliriknya dan tersenyum sedikit. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Lao Ke menjawab. Aku sudah cukup melihat. Jadi tentu saja aku punya penilaian. Yang Kai mengangguk ringan dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat banyak pembudidaya ras iblis duduk bersila di tanah, mengedarkan ki dan kultivasi mereka, dan bertanya dengan serius, apakah berkultivasi di sekitar bermanfaat bagi kamu? Yin mengangguk dan berkata, Raja Agung benar. Setiap kali gua iblis segudang bergerak, itu adalah titik di mana energi dunia berkumpul. Saat ini, berkultivasi di sekitarnya beberapa kali lebih efisien daripada biasanya. Jadi tentu saja tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Bersambung.